Hannah Cornelius adalah seorang mahasiswa Universitas Stellenbosch, Afrika Selatan, yang saat itu dia berusia 21 tahun. Pada Mei 2017, Hannah bersama temannya Kathleen Mars diculik oleh sebuah geng di Stellenbosch, Afrika Selatan, yang berakhir dengan Hannah diperkosa dan dibunuh secara brutal. Kali ini kita akan ke negara Afrika Selatan, di mana ada seorang wanita cantik yang bernama Hannah Cornelius. Hannah Cornelius lahir pada tanggal 13 Januari 1996 di Cape Town, Western Cape, Afrika Selatan. Ayahnya bernama William Cornelius dan ibunya bernama Anna Cornelius. Ayahnya adalah seorang pensiun hakim di sebuah kota bernama Simonstown. Hannah juga memiliki adik laki-laki yang menderita autisme. Hannah berkuliah di Universitas Stellenbosch, Afrika Selatan, dan ia memiliki teman dekat yang bernama Kathleen Mars. Siapa sangka di tanggal 27 Mei 2017 keduanya akan mengalami peristiwa yang paling mencekam yang tidak bisa mereka bayangkan. Kejadian itu bermula pada saat akhir pekan, seperti pada umumnya dilakukan oleh remaja seusia mereka. Hannah dan temannya Kathleen sedang berakhir pekan. Hannah menawari Kathleen tumpangan pulang setelah keduanya keluar malam. Mereka berdua menaiki mobil golf Viwi biru. Saat pasangan itu tiba di luar rumah Kathleen, mereka disergap oleh 4 pria. Rekaman CCTV menangkap momen komplotan itu mengepung kendaraan mereka. Berbekal senjata, keduanya ditodong dengan pisau sebelum disandra dan dibawa berkeliling oleh para penjahat. Mereka memaksa Kathleen duduk di kursi belakang di bagasi, sementara Hannah ditahan di antara 2 kursi depan. Dan sejak saat inilah cobaan mengerikan selama 11 jam yang diderita Hannah Cornelius di tangan para pembunuh yang tak berperasaan dimulai. Para penyerang mengendarai mobilnya ke pompa bensin, mencoba menarik uang menggunakan kartu Kathleen. Ketika mereka diberi PIN yang salah, geng tersebut pergi lagi membawa mereka ke daerah terpencil sejauh 11 mil. Mereka menepi dan membawa Kathleen ke semak-semak dan membuatnya membaringkan kepalanya di atas batu di tanah dan kemudian memukuli tengkoraknya dengan batu bata rumah. Serangan brutal itu hanya berhenti ketika kelompok itu yakin kalau Kathleen telah mati. Namun ternyata Kathleen masih hidup walaupun terluka parah. Sore itu Kathleen pulih dari pingsan dan dia terhuyung-huyung ke rumah terdekat untuk meminta pertolongan agar Hannah bisa diselamatkan dan memanggil polisi. Ia berhasil ditemukan oleh penduduk setempat dengan luka serius di kepala dan kondisi tangan yang patah. Hannah yang sendirian kemudian dibawa ke jalan pertanian ke Norhek di sebelah kebun anggur dan sungai oleh geng tersebut. Hannah diseret ke semak-semak di kebun anggur dan diperkosa oleh setidaknya 3 pria secara brutal dan berulang kali. Tidak sampai di sana, setelah mereka melakukan semua itu, mereka akhirnya mencucuk Hannah di bagian leher lebih dari 1 kali. Hannah yang sudah tak berdaya masih harus menghadapi satu lagi siksaan terberatnya. Para penculik itu mengambil sebuah batu besar yang dia gunakan untuk menutupi pekerjaan bor di lokasi tersebut. Batu itu diangkat dan dijatuhkan ke kepala Hannah sebanyak 2 kali. Jasad Hannah akhirnya ditemukan dan dibawa untuk diotopsi. Hannah menderita cedera benda tumpul yang parah di kepala yang menyebabkan kematiannya.
Ahli forensik mengkonfirmasi bahwa mahasiswi tersebut meninggal setelah sebuah batu besar dijatuhkan ke kepalanya sebanyak 2 kali. Ahli forensik juga mengatakan bahwa kepala korban terbentur dengan keras, sehingga tengkoraknya patah dan otaknya robek. Dia juga mengalami 2 luka di leher yang kemungkinan besar disebabkan oleh obeng yang digunakan oleh terdakwa. Tubuhnya ditemukan dengan celana panjang dan celana yang ditarik di bawah lutut. Analisis forensik lebih lanjut menunjukkan bahwa Hannah Cornelius menderita luka parah di area intimnya. Ini adalah bukti utama bahwa kekerasan seksual telah terjadi sebelum dia dibunuh. Bukti DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara juga memberatkan para terdakwa. Seekor anjing pelacak polisi setempat mendeteksi sebuah kondom bekas pakai di dekat tempat yang terkenal di mana nyawa Hannah diakhiri. Kondom tersebut mengandung sidik jari salah seorang pelaku. Polisi pun mulai melakukan pencarian terhadap para pelaku. Yang menjadi petunjuk utama adalah kendaraan yang dipakai oleh Hannah yang masih belum ditemukan. Setelah kejadian ini, geng tersebut ternyata melakukan kejahatan lebih lanjut, menargetkan seorang wanita di Kraaifontein, dan pada saat mereka melakukan aksi inilah, mereka langsung terlibat pengejaran oleh polisi, karena terlihat para penculik itu mengemudi di dalam mobil Hannah. Para penyerang diidentifikasi sebagai Vernon Whitboy 33, Geraldo Parson 27, Nasivil Julius 29, dan Eben van Nieberg 28. Meskipun 3 dari mereka mengaku hadir selama kejahatan tersebut, mereka menyangkal keterlibatan mereka dalam pemerkosaan dan pembunuhan. Persidangan kasus ini mengundang perhatian seluruh warga Amerika maupun dunia. Kasus mengerikan ini kemudian semakin mengejutkan dunia ketika para pembunuh yang menyeringai saat hadir di persidangan. Para pria itu mencibir di pengadilan, salah satunya menunjukkan lidahnya dan mereka membuat lelucon tentang keyakinan mereka dengan mengacungkan jempol kepada hakim saat mereka digiring ke penjara. Keempat pelaku diadili dan dijatuhi hukuman pada tahun 2018 dengan hukuman penjara gabungan selama 358 tahun. 3 dari 4 orang tersebut menerima hukuman seumur hidup. Tragedi itu juga berdampak besar pada keluarga Hannah. Ibu Hannah meninggal dalam kecelakaan renang setelah setahun kematian Hannah. Meskipun kematiannya dianggap sebagai kecelakaan, ayah Hannah, William, mengatakan bahwa ibunya mungkin mengalami guncangan mental dan tidak mampu mengatasi tekanan setelah kehilangan Hannah. Karena ibunya dikenal sangat pandai berenang dan melakukannya setiap hari. Intinya, tidak hanya Hannah yang pergi, kami pun pergi bersamanya setelah kejadian itu. William, ayahnya Hannah, didiagnosa menderita kanker sekitar 3 bulan setelah kematian putrinya. Ia meninggal karena penyakit tersebut pada 9 Desember 2022.